Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, bertemu muka denganmu. Memandang wajah-Mu, menatap keagungan-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Shalom Bapak Ibu sekalian. Di hari yang cerah ini, mari kita fokuskan diri menghadap hadirat Tuhan. Mari kita hampiri hadirat-Nya melalui pemberitaan firman. Mari kita tundukkan kepala untuk menyiapkan pikiran dan hati kita semua. Bapa di surga, di tengah-tengah suasana pandemi ini, kami mau belajar supaya kami memiliki sistem imun, terutama bukan tubuh fisik kami Tuhan, terutama adalah rohani kami. Untuk itu berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini dunia sedang berduka. Kita hidup di tengah-tengah pandemi global, di mana virus COVID ini tidak kunjung selesai. Karena virus ini bermutasi terus. Dan kita belum tahu sampai kapan selesainya. Banyak sekali korban yang terpapar oleh virus ini. Sebagian besar memang sembuh, tetapi sebagian kecil tidak berhasil sembuh. Kalau dahulu kita membayangkan orang yang tertular itu jauh dari kita. Tapi hari ini yang terjadi adalah semakin dekat dengan kita. Orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi, sahabat, ya, itu terkena COVID. Sebagian juga tidak berhasil untuk sembuh. Berdasarkan data yang terkini, tadi pagi saya cek datanya, di 56 negara, di seluruh dunia, kasus yang terjadi terkonfirmasi, itu 197 juta manusia. Dan yang mengalami kematian 4,2 juta. Kalau 4,2 juta dibanding 197 juta memang persentasenya kecil. Tetapi manusia berapapun jumlahnya itu sangat besar. Untuk mengakhiri pandemi ini ada berbagai macam cara yang kita usahakan bersama. Salah satunya adalah melalui vaksin. Kemudian isolasi diri. Kemudian bagaimana kita menaikkan sistem imun tubuh kita masing-masing. Melalui 3 cara ini diharapkan pandemi ini suatu hari akan selesai. Secepatnya kalau bisa. Oleh sebab itu kita harus menjadi berkat di tengah-tengah pandemi ini. Juga melakukan usaha-usaha ini. Jangan menjadi orang aneh. Sehingga tidak menjadi berkat. Saya perhatikan di internet gitu, banyak orang aneh. Vaksin dipikir alat antikris lagi. Vaksin dipikir di dalamnya dimasukin logam nano lagi. Ini ngawur-ngawur ini, gak ada datanya ini. Kalau ditanya, datanya dari mana? Saya lihat internet. Gak ngerti. Berani khotbah lagi. Internet itu tidak semuanya benar. Internet itu banyak sekali hoax. Jangan percaya apa saja yang ada di internet. Di internet banyak komunitas yang percaya bahwa bumi ini datar sampai hari ini. Kalau jadi pengkhotbah itu jangan sok tahu begitu. Kalau nggak mengerti teknologi jangan sok tahu, ngarang-ngarang begitu. Nanti jemaat nggak mau divaksin. Jemaat nggak mau divaksin, orang Kristen jadi sandungan, tidak membantu pemerintah dalam hal ini. Tidak membantu kemanusiaan. Cepat bertobat sebelum Tuhan marah. Kalau Tuhan marah, kau dikutuk Tuhan. Di tengah dunia lagi kesulitan, malah menghasut orang supaya tidak divaksin lagi. Alasannya klise, kuno. Aku mendengar suara Tuhan. Tuhan bilang itu tidak baik. Halusinasi orang ini. Banyak orang mau mendengar lagi seperti itu. Sudah terbukti yang lalu-lalu khotbahnya bohong semua. Kok masih didengar? Bebal ini manusia-manusia ini. Saya sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan baik-baik ya. Karena Tuhan ada batasnya kesabarannya. Kalau kamu ada di pihak setan, kamu sebenarnya sudah terkutuk hari ini. Tapi kalau masih punya sisa umur, mari kita bertobat. Amin ya. Bapak Ibu sekalian, jangan percaya dengan banyak berita. Makanya mata dan telinga kita ini jangan dipakai untuk mendengar yang salah.
Pilih channel YouTube yang bisa dipercaya, mana yang mengabarkan kebenaran. Mana yang selama ini menghasut, mengabarkan hoax. Kan bisa diperiksa yang lalu-lalu. Nggak mau belajar. Orang yang tidak belajar pasti celaka. Sebab lawan kita si iblis itu licik. Ya pintar mencari kelemahan manusia. Hati-hati ya. Vaksin, isolasi diri kalau sudah kena, misalnya terpapar. Jangan nggak peduli sama sesama. Nah, yang kita mau bahas hari ini adalah bagaimana kita meningkatkan sistem imun tubuh kita. Sebab, Bapak Ibu coba bayangkan baik-baik. Kita hidup ini masih berinteraksi dengan sesama, bukan? Meskipun pakai masker. Saya dengar virus yang terakhir ada Delta Plus. Itu meskipun pakai masker, kalau di ruangan bersama-sama lebih dari berapa ya, 15 menit atau berapa itu, tetap kena. Nah, intinya apa? Intinya kita semua tidak bisa menghindar sama sekali. Kemungkinannya nggak bisa dibuat nol. Masih ada kemungkinan kecil kita terpapar. Sebab kita berinteraksi dengan sesama. Kecuali kalau Bapak Ibu hidup di hutan sendiri sana. Nggak kena pasti. Tapi kalau masih berinteraksi, kemungkinannya selalu ada. Artinya apa? Artinya dalam jangka panjang, meskipun kemungkinannya kecil. Kemungkinan yang kecil, jangka panjang menjadi kemungkinan besar. Kemungkinan kita juga sudah pernah terpapar, kita nggak tahu saja. Nah, kalau seseorang terpapar, responnya ada dua. Kalau sistem imun kita itu tinggi, kita memiliki kekebalan tubuh yang tinggi, prima. Meskipun kena virus, virusnya mati, kalah. Dan kita menang. Dan kita nggak tahu pernah kena apa enggak, karena menang terus. Kalau sistem imun kita lemah, maka yang terjadi mulai dari gejala yang ringan sampai gejala yang berat. Bahkan sampai kematian. Jadi bagaimana caranya? Menghindar 100% tidak mungkin. Karena kita tetap berinteraksi dengan sesama. Meskipun bisa dikurangi. Ya, kita beli makanan kemana? Ke pasar bukan? Nah, nggak bisa dihilangkan 100%. Kemungkinannya hanya bisa diperkecil. Jadi solusi yang paling ampuh ya vaksin, isolasi diri, dan yang sekarang lagi kita mau bahas, tingkatkan imun sistem kita, tubuh kita. Supaya kalau kita kepapar gak masalah. Ada amin ya semua ya. Bagaimana cara meningkatkan imun sistem kita? Bagaimana caranya? Ini saya cuma mau sharing ya. Bapak Ibu percaya boleh, tidak juga boleh. Ada banyak cara sebenarnya supaya kita imun sistemnya kuat sekali. Dicatat ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, apa saja yang masuk ke tubuh kita sangat menentukan kesehatan kita, tingkat imun sistem kita. Apa yang masuk? Makanan, minuman, betul? Udara, itu masuk ke tubuh kita. Jadi kalau kita di udara yang banyak polusi, imun sistemnya turun. Tapi kalau di udara yang segar, banyak tanaman, seger kita, oksigennya banyak. Mengerti ya? Kalau kita makan, minum nggak benar, imun sistemnya turun karena metabolismenya terganggu. Kalau kita minum gulanya banyak, imun sistem turun kekebalan tubuh. Coba diperiksa, apakah benar yang saya katakan? Gula itu melemahkan. Bahkan ada satu penelitian, kalau seseorang konsumsi gula, berapa gitu, saya lupa konsentrasinya, maka tubuhnya, imun sistemnya langsung sangat rendah selama beberapa jam. Nah, kalau beberapa jam itu kena virus kan bahaya. Amin ya. Makanya orang yang kena virus tapi memiliki komorbid, artinya mempunyai penyakit bawaan, lebih berisiko dibandingkan yang nggak punya penyakit sama sekali. Secara umum ya, tentu aja
ada kasus-kasus khusus. Mengerti ya? Yang pertama, perhatikan apa yang masuk ke tubuh kita. Makanan, minuman, udara. Yang kedua, apa yang memapar tubuh kita? 1, sinar matahari. Bapak Ibu, saya anjurkan untuk berjemur minimal 30 menit di pagi hari. Jam berapa? Ya, sekitar jam 8 sampai jam 10 masih boleh. Ada dokter yang mengajarkan jam 11 atau jam 12 boleh, tapi 5 menit saja. Tapi kalau yang pagi 30 menit, 1 jam boleh. Saya sering berjemur kalau pagi. Buka bajunya, punggungnya dihadapkan ke matahari. Ada amin ya semua? Kalau mau, imun sistemnya naik. Mengapa demikian? Karena waktu kena sinar matahari menimpa kulit kita, lalu memproduksi vitamin D. Vitamin D yang dihasilkan super. Ya. Jangan berjemur, jangan pakai lotion matahari. Banyak orang berjemur pakai anti lotion matahari. Ya nggak berjemur itu namanya. Ada lagi ya tetangga saya, ini tetangga sendiri. Kalau berjemur pakai payung. Itu bukan berjemur matahari. Ada ya tetangga saya, seorang nenek, kalau berjemur pakai selimut. Aduh, itu bukan berjemur namanya. Jadi berjemur matahari itu gratis, dapat vitamin D dosis tinggi setiap hari tapi. Jelas ya? Yang berikutnya, paparan gelombang elektromagnetik. Apa itu? Handphone misalnya. Jangan tidur pakai handphone, diajak tidur. Itu handphone kok nempel, gelombang elektromagnetiknya kena kita. Kalau saya telepon aja sekarang jarang begini. Sakit sini saya. Nggak tahan saya kena itu gelombang elektromagnetik. Perhatikan kalau tidur itu handphonenya jauh. Jangan dibawa tidur apalagi ditindih. Waduh nempel itu. Nggak bagus. Ya Bapak Ibu ingat. Semua yang masuk, semua yang memapar tubuh kita. Jangan deket-deket microwave. Kalau gelombang mikronya bocor kena tubuh kita. Nah apalagi apa yang keluar dari tubuh kita. Apa itu? Buang air kecil, buang air besar, keringat. Itu harus, sebab racun hasil metabolisme kita itu dibuang lewat situ, lewat kulit, olahraga, keringetan. Lewat pipis, pipis yang lancar, minum air putih yang cukup, jangan sampai pipisnya itu kuning sekali seperti teh. Bahaya itu, dehidrasi. Minum yang cukup sehingga metabolisme kita lancar, imun sistem naik. Harus minum cukup ya. Nah, apalagi buang air besar. Buang air besar nggak boleh, saya 5 hari sekali Pak. Waduh, cepat bertobat itu. Bagaimana caranya? Ada caranya, hubungi saya aja. Di sini nanti seperti kuliah kesehatan lagi saya. Ada caranya, hanya dalam waktu seminggu sembuh semua itu. Ini pola makannya salah soalnya. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin tahu lebih lanjut boleh hubungi 20, nanti kita share lewat WhatsApp saja ya. Apalagi istirahat. Istirahat itu paling penting. Kalau orang kurang istirahat, imun sistemnya turun. Biar minum vitamin banyak, biar jemur matahari tapi nggak istirahat percuma juga. Imun sistem itu turun. Makanya tidur malam harus berkualitas. Yang nyenyak. Ya. Kalau siang misalnya ada waktu tidur berapa menit, tidurlah sebentar berapa menit. Tapi jangan tidur 3 jam siang hari. Itu kebangetan namanya. Nanti malam nggak bisa tidur, rugi. Ya, kita lagi bicara soal imun sistem tubuh fisik kita. Nah, vitamin D ini pengalaman saya saja. Vitamin D3 perlu dikonsumsi, suplemen. Sebab banyak orang Indonesia vitamin D-nya rendah. Mengapa? Jarang berjemur, jarang olahraga. Jadi vitamin D-nya sangat rendah. Dalam situasi COVID begini diperlukan vitamin D dosis tinggi. Jadi periksa di laboratorium bisa tahu tingkatnya berapa. Nah makanya konsumsi
vitamin D. Kalau saya konsumsi 10.000 IU. Kalau orang nggak setuju ya terserah, saya tanya dokter kok. Ya, tapi harus dibarengi K2 yang jenis MK7. Sehingga vitamin D saya sekarang tinggi sekali. Artinya apa? Kalau sistem imun kita tinggi, maka kena virus pun nggak mempan, nggak masalah, virusnya mati. Karena dibunuh oleh kekebalan tubuh kita. Satu lagi yang paling utama, ini yang paling penting. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kita gembira, itu sistem imun kita tinggi sekali. Kalau kita stres, sistem imunnya turun. Yang masalah adalah ketika orang kena COVID, stres. Makin turun, jangan. Nah, supaya gak gampang stres, belajarlah kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tahu Tuhan besertaku, Roh Kudus menyertaiku. Kalaupun aku kena COVID, aku yakin sembuh. Aku lakukan bagianku. Tapi kalau aku harus pulang, ya itu artinya dipanggil pulang Tuhan. Yes, keuntungan. Tapi kalau belum waktunya gak bakalan aku mati. Begitu. Ada amin semua ya. Nah, kalau kita memiliki sistem imun yang sangat tinggi, maka kita tidak khawatir terpapar sekalipun. Sebab kita sudah belajar bahwa, tadi kita belajar bahwa kita tidak mungkin tidak terpapar dalam jangka waktu sangat panjang. Karena kemungkinan kecil kalau sangat panjang waktunya bisa kena akhirnya. Nah, nggak usah takut Bapak Ibu. Yang perlu kita jaga adalah yaitu lakukan vaksin, isolasi diri, dan tingkatkan imun sistem kita. Kita harus bekerja sama seluruh dunia agar cepat selesai ini pandemi. Pandemi ini mengakibatkan krisis multidimensi. Kasihan, banyak orang kesulitan ekonomi loh. Ekonominya masalah, keluarganya berantakan. Gara-gara tinggal di rumah terus sama-sama stres, berantem akhirnya. Cerai. Aduh. Oke. Nah, hal ini berlaku juga secara rohani. Kita tidak mungkin melindungi diri dari ajaran sesat. Kita tidak mungkin melindungi mata kita dari penglihatan yang tidak pantas ditonton. Gak mungkin. Handphone kita ini ya kita gak pernah nonton yang enggak. Muncul sendiri kadang-kadang, dihack orang. Semua orang pasti pernah tidak sengaja kena tontonan yang gak pantas ditonton. Pasti. Pasti mendengar gosip, hoax, ajaran-ajaran yang salah. Pasti pernah. Ya, pasti itu. Jadi kita tidak bisa melindungi anak kita seumur hidupnya supaya terisolir, steril dari ajaran yang nggak benar, tontonan yang nggak benar, ajaran yang nggak benar. Nggak mungkin, pasti dengar suatu hari, entah tidak sengaja, entah bagaimana. Lalu bagaimana? Ya kita harus meningkatkan sistem imun rohani kita. Sama, terpapar nggak masalah. Tiba-tiba muncul di handphone kita tontonan yang nggak benar, nggak masalah. Aku tahu ini nggak benar, ya sudah dihapus saja. Begitu. Bukannya, loh kebetulan. Ini bukan aku yang nyari, bukan aku yang salah. Ah memang kau doyan. Nangkep ya maksudnya ya. Imun sistem itu harus ditanamkan sedini mungkin. Kalau anak kita masih kecil sudah mengerti takut akan Tuhan, nanti dia besar imun sistemnya sudah kuat. Jadi kalau pergaulannya nggak benar, dia udah tahu. Waduh kok begitu ya tontonannya. Ya sudah, nggak ikut nonton. Nah, tahu sendiri filternya. Karena punya imun sistem rohani yang baik. Kalau tadi tubuh supaya imun sistemnya naik, kita bisa olahraga, berjemur matahari, tidur yang cukup, hati yang gembira, minum air putih yang cukup, minum suplemen, vitamin yang cukup, makan minum yang benar, makanan yang sehat. Bagaimana dengan rohani kita? Firman Tuhan berkata, sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa maksudnya?
Kalau roti atau nasi putih itu hanya menghidupkan tubuh fisik kita. Tapi kalau rohani kita, itu dia makanannya. Kita hidup oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Itu konsumsi asupan yang sehat buat pikiran, perasaan, kehendak kita. Itu asupan atau makanan yang baik untuk jiwa kita, untuk roh kita. Kalau mau sehat. Kalau mau sehat harus konsumsi asupan yang sehat. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan setiap ayat yang dibaca dari Alkitab tapi diartikan salah. Itu enggak sehat banget itu. Itu racun itu. Setiap firman yang diartikan benar, sesuai konteksnya, sesuai apa yang dimaksud oleh Tuhan, barulah itu menyehatkan jiwa dan roh kita. Barulah itu menaikkan imun sistem rohani kita. Amin ya, mengerti ya maksud saya. Ini serius. Gak banyak orang mengerti hal ini. Bahwa kita itu memiliki sistem imun rohani juga. Jadi kalau kita mendengar hoax, kita sudah tahu. No, ini hoax. Begitu. Kita punya filter, kita punya kepekaan untuk menolak yang jahat. Amin ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita itu berharap semua kita selamat. Baik tubuhnya maupun jiwa dan rohnya. Tubuhnya selamat sementara di bumi. Habis itu menjadi debu lagi. Tapi diberi tubuh kemuliaan yang gak bisa mati lagi. Amin ya. Nah begitu. Nah jadi kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan sistem imun rohani kita, perhatikan apa yang kita lihat, yang kita dengar, dan yang kita lakukan. Itulah yang membentuk jiwa dan roh kita. Itulah yang membentuk sistem imun rohani kita. Jadi yang pertama, perhatikan apa yang dikonsumsi. Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, kalau sistem imunnya mau tinggi, sistem imun rohaninya, belajarlah kepada Tuhan Yesus. Jangan belajar hanya perjanjian lama, tapi harus tuntas sampai perjanjian baru akhir. Perhatikan bagaimana Tuhan Yesus mengajar, apa yang diajar. Coba kita baca Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kita semua diminta belajar kepada Tuhan Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Luar biasa ya. Kalau kita nurut apa yang diajarkan Tuhan Yesus ini, Tuhan berkata begini loh, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau orang nurut, itu enak diajar Tuhan Yesus dan ringan. Begitu loh maksudnya. Sayang sekali banyak orang yang menolak. Belajarnya cuma dari perjanjian lama. Sayang sekali banyak orang cuma memilih ayat-ayat tertentu saja yang disukai. Menurut keinginan hatinya. Sayang sekali banyak orang hanya pakai pikirannya sendiri, tidak berdasarkan Alkitab. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Ini sudah sering kita baca Bapak Ibu. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kita mau memiliki sistem imun rohani yang tinggi, kebal terhadap kegelapan dan sebagainya,
kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Harus tetap di dalam firman-Nya. Harus menjadi murid Tuhan. Supaya kita mengerti kebenaran. Supaya kita merdeka akhirnya. Supaya kita, sistem imun rohani kita kuat. Peka membedakan mana benar, mana salah. Amin ya. Nah, banyak orang tidak cinta Tuhan. Banyak orang itu cinta dirinya sendiri. Makanya kalau datang ke Tuhan, itu pun dalam rangka mencintai dirinya sendiri. Gak peduli kehendak Tuhan apa. Yang dipedulikan kehendak dirinya sendiri. Aku mau diberkati Tuhan. Kalau aku butuh, aku klaim janjimu. Itu pikirannya diri sendiri. Sedangkan orang yang benar, Tuhan. Apa yang harus kulakukan untuk menyenangkan hatimu? Beda. Fokusnya beda. Ya. Banyak orang suka Injil gula-gula. Injil placebo. Injil yang tidak sesuai dengan Injil yang asli. Alkitab mengatakan nanti akan datang waktunya orang tidak bisa lagi mendengar ajaran yang sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru yang bisa menyenangkan telinganya. Makanya tidak punya sistem imun rohani yang tinggi. Yang ketiga, yang terakhir. Kita harus melakukan apa yang kita sudah pelajari. Kalau kita belajar kepada Tuhan Yesus, kepada Injil, kita harus lakukan. Ibarat orang belajar lalu olahraga. Amsal 27 ayat 17. Sebab besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Kalau seseorang mau sistem imunnya tinggi, mesti latihan. Mesti lakukan kebenaran. Roma 8 ayat 28, karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang terjadi dalam diri kita, mendatangkan kebaikan kalau kita mengasihi Tuhan. Ingat, belajar itu bukan cuma teori. Pertama memang to learn, belajar. Lalu mengerjakannya, to do. Kalau kita sudah mengerjakan terus, menghayati, maka menjadi to be. Kita sudah jadi. Menjadi seperti yang diinginkan. Jadi kalau kita sudah biasa belajar kesehatan, lakukan praktek, makan sehat, pola hidup sehat dan seterusnya. Nanti hasilnya sehat. Demikian juga kalau kita belajar kebenaran, lakukan praktek. Nanti hasilnya manusia Allah. Anak-anak Allah yang maha tinggi. Ada amin? Jadi jiwa dan roh kita ini pasti terpapar suatu hari. Terpapar dengan apa? Ajaran yang salah. Pengaruh buruk lingkungan. Hoax. Dan yang agak sulit diatasi masalah pribadi. Suatu hari mungkin saja kita mengalami masalah. Tapi kalau sistem imun kita tinggi, kita akan menang dari segala perkara. Katakan amin. Itu ya. Bapak Ibu bagikan firman ini ke semua orang. Bahkan sampai ke ujung bumi. Dunia hari ini sedang membutuhkan kebenaran seperti ini. Manusia harus kebal. Imun sistemnya harus tinggi. Secara tubuh fisik supaya sehat. Yang terutama adalah imun sistem rohaninya harus kuat. Sehingga terpapar oleh apapun ajaran yang tidak benar. Bisa menolak. Tahu yang benar yang mana. Sehingga tidak bisa ditipu oleh si iblis. Ya. Akhir kata saya cuma mau pesan bahwa jangan sia-siakan hidup ini. First thing first. Set prioritas yang benar. Yang prioritas itu yang mana? Yang utama. Jangan fokus pada hal-hal yang tidak penting. Jadilah bukan hanya imun sistemnya yang tinggi secara fisik maupun rohani, tetapi menjadi garam dan terang bahkan.
Bukan hanya memikirkan diri sendiri, bagikan kebenaran ke orang lain supaya orang lain juga memiliki sistem imun yang tinggi. Bagikan kebenaran ke orang lain supaya orang lain juga menjadi anak-anak Allah. Jangan egois. Amin ya. Saya percaya kalau kita hidup benar jadi anak-anak Allah, maka kita akan diangkat Tuhan dalam kemuliaannya. Pasti kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Ada amin ya? Angkat aku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali, berjalan tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Tuhanku, ku nantikan Kau, Yesus kehidupanku. Hadirat-Mu tempat perteduhan, kesukaanku. Tuhanku, ku nantikan Kau, Yesus kehidupanku. Hadirat-Mu tempat perteduhan, kesukaanku. Tuhanku, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan dimanapun berada, mari kita hidup dengan benar. Mari kita lakukan kebenaran, baik secara fisik, terutama secara rohani. Mari kita tingkatkan sistem imun kita, terutama sistem imun rohani kita. Ada amin ya? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pencerahan yang dari Engkau, sehingga kami semua dibuka wawasan kami. Biarlah firman-Mu ini menjangkau sampai ke ujung dunia, agar semua orang sadar bahwa solusinya adalah imun sistem masing-masing kami, terutama kerohanian kami, supaya kami hidup boleh belajar kebenaran, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut segala berkat hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini. Rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Halo. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia ini.
perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar, mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Tak tertandingi, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Everybody make some noise. Mari sama-sama nyatakan. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Sekarang terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.